Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga sehat semuanya. Baik, berikut akan dijelaskan mata kuliah Fisika Mekanika sebagai awal perkuliahan sebelum kita masuk ke materi mata kuliah tersebut. Mata kuliah Fisika Mekanika dengan kode DPS 6320 adalah mata kuliah yang disajikan di program studi Desain Produk FSRD Universitas Trisakti. Ada beberapa hal yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan materi kuliah. Kemudian yang kedua adalah eh, alamat website yang terkait dengan dosen pengampu. Kemudian yang ketiga adalah dosen pengasuhnya sendiri atau dosen pengampu. Yang keempat, sistem evaluasi mata kuliah ini. Dan yang kelima adalah buku acuan yang digunakan. Yang pertama adalah materi kuliah Fisika Mekanika Program Studi Desain Produk. Mata kuliah ini terdiri dari 9 pokok bahasan. Yang pertama adalah terkait dengan sistem satuan dan besaran. Kemudian yang kedua adalah kinematika. Nah, bagian kinematika ini masih dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan, yaitu gerak lurus beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan, ada gerak jatuh bebas, gerak parabola, serta gerak relatif. Kemudian yang ketiga adalah dinamika, yang terdiri dari 3 sub pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah hukum-hukum Newton. Kemudian yang kedua gaya-gaya kontak atau gaya gesekan. Yang ketiga adalah tegangan dan regangan. Kemudian yang keempat adalah usaha dan energi yang akan dibahas 3 sub pokok bahasan, yaitu usaha, kemudian daya, dan yang ketiga adalah energi. Pokok bahasan yang kelima adalah gerak melingkar. Pokok bahasan yang keenam adalah gerak rotasi. Yang ketujuh adalah statika atau kesetimbangan. Yang kedelapan impuls dan momentum. Yang kesembilan mekanika fluida, yaitu untuk bagian hidrostatika. Kemudian yang kesembilan, yang kesepuluh mekanika fluida untuk pokok bahasan hidrodinamika. Demikian gambaran untuk mata kuliah Fisika Mekanika Program Studi Desain Produk. Ini kalau kita perlihatkan secara lengkap para pemirsa, pokok bahasan yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Nah, yang kedua adalah kalau mahasiswa pengen komunikasi dengan dosen pengampu, ini adalah alamat email dosen pengampu. Ada 2, yaitu yang alamat pakai Gmail dan Trisakti ACID ya. Ini ACID ya. Kemudian untuk melengkapi kajian mata kuliah ini itu bisa melihat website yaitu kvis/ok.blogspot.com. Kemudian kalau komunikasi lewat Facebook ada. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah URL yang terkait dengan YouTube yang memuat materi-materi perkuliahan untuk mata kuliah ini serta contoh soal penyelesaian yang diupload di kanal YouTube. Nah, kemudian yang ketiga, para pemirsa, dosen pengasuhnya itu saya sendiri, namanya Bambang Kholis. Kemudian pendidikan S1 dulu itu dari Fisika Inti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 86. Kemudian S2 bidang Optoelektroteknika dan Aplikasi Laser Universitas Indonesia tahun 1990. Ini adalah nomor HP dosen pengampu kalau pengen komunikasi. Nah, ini adalah nomor telepon rumah.
Nah, kemudian yang keempat adalah sistem evaluasi untuk mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini itu dibagi menjadi 5 komponen evaluasi. Yang pertama adalah kehadiran, itu bobotnya 5%. Kemudian dari sikap selama melakukan atau menjalani perkuliahan dalam 1 semester, itu bobotnya 5%. Kemudian ada EPR, evaluasi pekerjaan rumah, kemudian tugas dan kuis, itu bobotnya 20%. Kemudian yang keempat adalah ujian tengah semester atau UTS, bobotnya 35%. Kemudian ujian akhir semester atau UAS, bobotnya 35%. Nah, kalau EPR, tugas atau kuis, kira-kira diberikan 5 sampai 6 kali dalam 1 semester. Kemudian ujian tengah semester ini dilaksanakan pada minggu yang ketujuh. Kemudian ujian akhir semester itu dilaksanakan pada akhir semester. Nah, syarat untuk bisa mengikuti ujian, maka kehadiran dalam 1 semester selama kuliah itu minimum 70% kehadiran, ya. Artinya maksimum tidak hadir selama kuliah itu 4 kali. Kalau lebih dari 4 kali, maka tidak bisa mengikuti ujian akhir. Nah, kemudian yang kelima, para pemirsa, buku acuan yang digunakan untuk mendukung mata kuliah ini, yaitu ada 4 buku. Buku utama yang pertama, yaitu judulnya Fisika Mekanika, yang disusun oleh dosen pengampu, saya sendiri, Bambang Kholis Suudi, dan kawan-kawan, yang diterbitkan Karya Ilmu Bermanfaat tahun 2023 terbit dengan ISBN nomor ini. Kemudian yang kedua adalah buku-buku untuk bidang fisika secara umum yang banyak digunakan, yaitu uh, Physics for Scientists and Engineer yang disusun Tapler, kemudian Fundamental of Physics yang disusun oleh Halliday, dan University Physics with Modern Basic yang disusun oleh C.S. Szymanski. Nah, ini adalah buku-buku acuan yang digunakan, tentu saja sebagai pelengkap dari apa yang akan disampaikan dalam kuliah. Nah, tapi yang paling banyak dipakai adalah buku acuan yang pertama yang disusun oleh dosen pengampu dan kawan-kawan. Demikian mata kuliah Fisika Mekanika yang dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2023-2024. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.